Apa kabar mitra TA TV? Kembali hadir saya Septando Hisyaf dalam spesial event TA TV. Senang sekali kita menyapa Anda dimanapun berada. Tetap sehat kami harapkan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lupa patuhi 5M, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir. Saat ini udara pagi yang cerah sudah menyambut saya di Kabupaten Gunung Kidul. Tepatnya saya berada di depan Taman Budaya Gunung Kidul. Memang sangat megah sekali, sangat luar biasa indah sekali. Kita nanti akan masuk ke dalam meskipun secara resmi masih dalam tahap untuk peresmian. Dan kali ini akan kita liput secara lengkap bagaimana jalannya special event, yaitu gelar potensi rintisan kelurahan budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kita akan melihat apa saja potensi di 22 kelurahan yang akan mengikuti gelar potensi kali ini. Tidak hanya potensi wisata saja, ternyata banyak kuliner, banyak benda-benda cagar budaya yang tentu menjadi bagian yang akan ditampilkan dalam gelar potensi ini. Tidak hanya itu saja, termasuk ada pementasan yang akan dilombakan dan akan dinilai dengan hadiah hingga puluhan juta rupiah. Dan saat ini kabar terbaru akan langsung diresmikan oleh Bupati Gunung Kidul, Bapak Haji Sunaryanta. Kita akan mengikuti bagaimana di dalam serunya dan acara yang akan terselenggara dari tanggal 20 hingga 23 November. Bagi Anda yang terlambat atau mungkin tidak dapat menyaksikan, dapat membuka langsung channel YouTube di Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul untuk melihat selama acara berlangsung dari tanggal 20 hingga 23 November. Bersama saya Septando Hisyaf dan seluruh tim redaksi yang bertugas, kita akan menuju dalam gelar potensi rintisan kelurahan budaya Kabupaten Gunung Kidul. Mitra TA TV, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul menyelenggarakan perhelatan potensi rintisan kelurahan budaya guna melestarikan potensi adat, tradisi, dan budaya Bumi Handayani. Perhelatan ini diikuti oleh 22 kelurahan yang berpartisipasi dalam gelar potensi rintisan kelurahan budaya dengan menampilkan potensi seni dan pameran dari masing-masing kelurahan. Bertempat di Taman Budaya Gunung Kidul, dalam gelaran ini selama 3 hari yang mana dimulai pada tanggal 20 sampai dengan 23 November 2021. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, gelar potensi rintisan kelurahan budaya memberlakukan sistem pembatasan pengunjung. Perhelatan ini diawali dengan pemotongan pita oleh Bupati Gunung Kidul, Suryananta. Mitra TA TV, terlihat pemandangan menarik dalam perhelatan gelar potensi rintisan kelurahan budaya di Kabupaten Gunung Kidul. Tidak hanya pameran namun juga seni pertunjukan oleh masing-masing kelurahan. Dari 22 kelurahan yang memberikan penampilan terbaik, nantinya akan diambil 5 kelurahan. Mitra TA TV, setelah pemotongan pita, Bupati Gunung Kidul didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kidul menyempatkan untuk berkunjung ke stand atau tenan-tenan pameran potensi dari beberapa kelurahan. Produk potensi gelaran potensi ini sangat beragam, mulai dari kuliner, cenderamata, kerajinan kayu, dan masih banyak lagi yang lain. Sementara dalam kunjungan di stand-stand pameran potensi kelurahan, Bupati selalu menyempatkan berdialog, bahkan mencicipi beberapa hidangan tradisional Gunung Kidul, dan mengharapkan produk-produk yang ada bisa di-branding ikonik, sehingga mampu memberikan daya tarik dan memberikan kesan produk asli Gunung Kidul. Mitra TA TV, kita saat ini masih dalam gelar potensi rintisan kelurahan budaya di Kabupaten Gunung Kidul, dan kita akan mencoba melihat dari tenan-tenan yang ada di sini, termasuk saat ini Bupati Gunung Kidul Bapak Haji Sunaryanta sudah ada di beberapa tenan, termasuk salah satunya di Genjahan Pojong. Kita akan melihat bagaimana potensi-potensi di tiap kelurahan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, dan sejenak kita akan mencoba berbincang bersama Bupati Gunung Kidul Bapak Haji Sunaryanta. Nampaknya Bapak Bupati masih melihat potensi-potensi yang ada di Genjahan Pojong, yaitu ada makanan-makanan khas, kemudian ada minuman khas. Kalau kita lihat di sini ada pecel, ento-ento, bongko, puli, dan banyak sekali. Dan kita akan melihat Pak Sunaryanta dari TA TV. Mohon izin Bapak, ini sejenak saja mungkin melihat dari potensi yang ada di
Kabupaten Gunung Kidul. Apa yang menjadi harapan atau visi dari event ini, Bapak? Yang pertama adalah memperkenalkan ya bahwa Gunung Kidul memiliki potensi yang besar di bidang UKM dan lain sebagainya seperti yang kita lihat dan kita dispos saat seperti sekarang ini. Ini juga dengan harapan masyarakat di luar sana agar bisa mengetahui sekali lagi potensi yang ada di Gunung Kidul. Itu pertama. Artinya dengan rintisan kelurahan budaya ini bukan yang pertama, akan ada kegiatan berikutnya. Apa jangka panjang ke depan yang disiapkan, Pak? Ya, kita lihat ya, kita ini bicara budaya kan ada macam-macam ya, ada kantong budaya, ada rintisan budaya, ada desa budaya, ada mandiri budaya ya. Nah ini semua ada tahapannya. Nah ke depan juga sama bagi mereka yang desa yang belum masuk di dalam seperti itu, ya kita akan terus lakukan sehingga nanti desa budaya dan sebagainya akan semakin bertambah. Yang tadinya kantong akan menjadi rintisan, yang tadinya rintisan akan menjadi desa budaya, dan nanti pada akhirnya akan menjadi mandiri budaya yang pada akhirnya juga desa yang sudah mandiri itu tidak ada ketergantungan terhadap pemerintah dan sebagainya. Itu harapannya. Terakhir, harapan bagi masyarakat khususnya para mungkin wisatawan yang ingin menikmati Gunung Kidul, apa saja potensi yang bisa dinikmati di sini, Pak? Kalau kita bicara potensi, ada potensi buatan manusia, ada potensi alam. Nah, salah satu buatan manusia adalah seperti yang sekarang ini. Nah, potensi alam kita cukup luar biasa, kita semua tahu. Itu. Terima kasih sekali Pak Sunaryanto atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Dan Mitra TATV, kita masih akan melihat bagaimana rangkaian acara yang tentu saja sangat menarik sekali karena tidak hanya produk-produk dari alam saja, namun ternyata Gunung Kidul memiliki hasil-hasil buatan manusia yang dapat dinikmati bagi para wisatawan yang akan menikmati hadirnya kebudayaan di Kelurahan Budaya Gunung Kidul. Nampaknya dengan melihat potensi yang ada di sini, para tenan ataupun yang mengisi stand sangat siap dengan berbagai macam potensi di kelurahannya masing-masing. Saya sudah berada di depan Kelurahan Sambirjo Ngawen. Kita akan mencoba ngobrol-ngobrol dengan salah satu perwakilan yang ada di sini. Apa kabar Bapak? Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Arif. Pak Arif, J. Nah, ini Pak Arif sebetulnya dari Sambirjo Ngawen. Ini ada potensi apa yang ditunjukkan di pagelaran kali ini? Baik, untuk pada kesempatan hari ini dari Desa Sambirjo itu menampilkan beberapa unggulan-unggulan yang ada di desa kami. Ya, di antaranya ada produk-produk makanan khas, ya. Kemudian ada produk-produk kerajinan dari Desa Prima, ya. Suatu perkumpulan yang ada di desa diisi oleh ibu-ibu. Ada tas, kemudian ada baju, ya. Kemudian selain itu juga ada beberapa kerajinan tangan seperti yang terlihat di sini, kemudian seni lukis, ya. Nah, kemudian juga ada seni olahraga yang kita kembangkan adalah jemparingan. Ya. Panahan tradisional, ya, peninggalan Sri Sultan, ya. Nah, ini kita kembangkan di Desa Sambirjo. Maka kita, ya, makanan khasnya ini ada produk-produk dari, ya, ada keripik, bonggol pisang, ya, ada pare, semua diolah oleh ibu-ibu Desa Prima. Dan semua memang diolah oleh warga setempat yang ada di sana. Di hasil dari bahan bakunya juga dari setempat, kemudian pengolahnya juga ibu-ibu setempat yang tergabung dalam Desa Prima. Gitu. Terima kasih Pak Arif, sukses untuk acaranya dan juga sukses juga untuk para warga yang terus berkarya di sini. Mari Bapak, kita akan bergeser tempat lain. Dan saya mencoba bergeser lagi ke beberapa kelurahan, tepatnya di Kedung Poh Nglipar. Nah, kita akan berbincang bersama perwakilan dari Kedung Poh Nglipar dengan Bapak Sutejo. Pak Sutejo, Pak Sutejo ini ngobrol-ngobrol sekedar Bapak aja, mohon izin. Di Nglipar atau Kedung Poh ini apa yang menjadi potensi yang ditunjukkan pada kesempatan kali ini, Pak? Sebenarnya untuk di Kedung Poh ada potensi sumber daya alam, kemudian juga ada potensi sumber daya industri ekonomi, jadi kerajinan rumah tangga, juga berkaitan dengan pelestarian adat tradisi budaya. Oke, seperti halnya ini adalah peninggalan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, menarik sekali nih pemirsa. Ini adalah batuan, ini peninggalan dari zaman megalitik. Sebenarnya ada banyak sekali yang masih alami di sana. Mudah-mudahan ini bisa terpelihara dan bisa dilindungi oleh warga. Di sana ada banyak sebenarnya di lokasi, cuman ini salah satu contohnya saja. Oke. Kemudian juga masih ada pelestarian berkaitan dengan tosan aji atau benda-benda pusaka, ada keris, ada tombak. Ini merupakan adat tradisi yang ada. Ini berkaitan dengan ini.
Termasuk itu ada andan-andan. Andan-andan adalah merupakan tempat untuk bersandarnya ibu yang sedang melahirkan. Itu andan-andan. Ini juga pelestarian sumber daya alam berkaitan dengan resan atau mungkin pepohonan yang dilindungi ini tetap dijaga. Jadi untuk berkaitan dengan sumber-sumber mata air ini bisa terjaga. Kemudian dari sumber mata air ini diharapkan nanti juga ada sumber daya alamnya berkaitan dengan ini kuliner. Di sana ada terkenal dengan wader kali, liwet wader kali ini. Ini Nasi liwet wader kali. tapi ini wader liwet. Iya, ini seperti presto. Ini cukup menarik dan ini menjadi khas yang ada di wilayah Kedung, Pak. Itu. Ini juga Semua ini hasil-hasil yang ada di sana dan dikembangkan oleh warga setempat. Baik. masuk ini kerajinan dari nira. Ini gula merah. Ini blondonya di sini. Ini minyaknya. Ini sebenarnya dari masuk ini sampai sana ini merupakan perawalan kita ada di dunia ini lahir, kemudian kita mendapatkan kehidupan, sumber-sumber mata pencarian ini ada kita tampilkan di sini. Memang dari lahir Iya. Sampai hidup sampai mati. Oke. Ini kemudian kita tampilkan di dalam sini di dalam kegiatan atau yang akan kita tampilkan saat selama 4 hari kita menyajikan potensi sumber daya yang ada. Mulai dari untuk kegiatan bercocok tanam labuan sampai dengan nanti meninggal nyewu. lengkap sekali ini Pak. Ya, ini luar biasa. Terima kasih sekali. Kita akan melihat lagi. Tidak lengkap kalau tidak mengunjungi juga di Kedung Poh Ngelipar. Bisa langsung berkunjung ke sana untuk menikmati liwet wader liwet. Nah, wader liwet. Terima kasih banyak Bapak. Sukses selalu untuk warga setempat untuk terus berkarya. Matur nuwun. Baik, kita akan kembali melanjutkan untuk melihat bagaimana potensi-potensi yang ada di kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan yang berjalan selama 3 hari ini ditayangkan secara langsung YouTube Dairu Dinas Kebudayaan Gunung Kidul yang bertujuan selain terbatasnya penonton dan undangan, juga era digitalisasi ini lebih memudahkan kegiatan dikenal oleh khalayak ramai. Ya, Mitra TA TV, kita masih dalam gelaran potensi rintisan kelurahan budaya di Kabupaten Gunung Kidul dan saya sudah bersama Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul Bapak Agus Kamtono. Apa kabar Pak Agus, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Ini boleh dijelaskan sebetulnya event gelar potensi ini apa yang ingin ditampilkan dan ingin ditunjukkan Pak? Ya, jadi kita ingin melihat potensi dari kalurahan-kalurahan rintisan desa budaya. Harapannya dengan diketahuinya potensi-potensi ini dapat dikembangkan dan dapat dimanfaatkan secara ekonomi ya. Potensi ada mungkin kerajinan, ada mungkin kuliner dan sebagainya. Kita ketahui bersama bahwa pengunjung wisata di Kabupaten Gunung Kidul ini kan luar biasa. Semoga COVID ini segera berlalu sehingga nanti potensi-potensi yang ada di kalurahan-kalurahan ini dapat dipicu ya, dapat dipicu untuk disuguhkan kepada wisatawan sebagai oleh-oleh. Kemudian lantai dasar Taman Budaya ini kan memang kita rancang nanti ke depannya untuk sebagai pusat oleh-oleh khas Gunung Kidul. Harapan kita semacam itu sehingga wisatawan bisa shelter di sini, kemudian bisa beli oleh-oleh di sini, kemudian kita siapkan ada masjid, ada kamar mandi sejumlah 96 unit, standarnya bandara, kemudian bisa menikmati pujasera di kuliner sana sehingga di sini ada pergerakan ekonomi baru. Dan nanti pada saat Sabtu Minggu akan kita suguhkan kesenian rakyat, mungkin ada doger, mungkin ada jadilan, mungkin ada tayub. Harapannya seperti itu. Nah, dengan potensi ini kita kembangkan. Nanti harapannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penjualan produk-produk asli Gunung Kidul Sudah ini. bisa lengkap didapatkan di sini dan ini menjadi harapannya untuk masyarakat seperti apa Pak dan antusias mereka bagaimana untuk kegiatan ini? Ya, masyarakat sangat senang sekali dengan program-program gelar rintisan kalurahan budaya ini karena akan terkuak ya. Kuliner-kuliner dari mana yang khas Gunung Kidul dan itu banyak tidak diketahui oleh wisatawan. Mereka ingin mencoba, ingin merasakan ya, kuliner zaman dahulu sampai dengan kuliner modern yang zaman sekarang. Nah ini
akan menarik sekali bahwa ada mungkin ceriping dari iya, bonggol pisang itu juga ada, nggih, terus banyak pepes-pepes, terus ada water liwet juga ada. Ini yang tidak ada di daerah lain. Ya, ini akan menarik para wisatawan untuk mencoba. Nah, ini menimbulkan keuntungan sendiri bagi masyarakat. Jadi masyarakat sangat luar biasa antusiasnya dan semoga pandemi segera berlalu dan siap untuk menunjukkan kepada masyarakat di luar sana. Terima kasih Pak Agus, sehat selalu Bapak. Matur nuwun. Baik, demikian perbincangan kami bersama Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Agus Kamtono, yang tentu saja sudah menjelaskan bahwa di Taman Budaya ini atau di tempat ini nantinya akan menjadi sentral untuk tempat pusat oleh-oleh, pusat kebudayaan, dan bagi para wisatawan di luar Jogja, pada saat nanti semuanya sudah berjalan normal, tidak usah bingung mencari oleh-oleh, tidak usah bingung melihat potensi di kelurahan di Gunung Kidul, cukup datang di tempat ini dan bisa menikmati semuanya. Tapi kita tunggu setelah pandemi berakhir dan semoga akan segera cepat berakhir. Kita akan lanjutkan dalam spesial event kali ini. Kami menyadari bahwa kegiatan ini jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan guna lebih sempurnanya penyelenggaraan gelar potensi rintisan Kelurahan Budaya Kabupaten Gunung Kidul di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya pada saatnya nanti kami mohon berkenan Bapak Bupati untuk memberikan sambutan serta pengarahan dan membuka secara resmi gelar potensi Kelurahan Budaya Kabupaten Gunung Kidul tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang Gunung Kidul, saya hampir 1 tahun mengikuti di Gunung Kidul ini dan melihat secara langsung tentang potensi dan kondisi di Gunung Kidul ini. Terlebih saat sekarang dengan diadakannya gelar potensi ya, rintisan desa atau kelurahan budaya di Gunung Kidul ini memang sudah selayaknya. Kalau kita melihat bahwa desa-desa yang ada di Gunung Kidul ini memiliki sebuah potensi yang luar biasa, nah, dari sisi budayanya, dari sisi UMKM-nya dan sebagainya, dan semuanya itu ya, mengandung 2 hal, yaitu di sisi historis juga di sisi ekonomi. Nah, 2 perpaduan kata ini dari historis dan ekonomi ini adalah yang akan membangkitkan ke depan tentang kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul. Makanya kalau acara-acara yang digelar seperti ini sesuatu yang bagi saya yang luar biasa. Ini sekaligus mengingatkan dan sekaligus menggali potensi-potensi yang ada di desa-desa itu. Mitra TATV masih dalam spesial event gelar potensi rintisan Kelurahan Budaya di Kabupaten Gunung Kidul. Setelah kita saksikan bagaimana pemukulan gong, kemudian diikuti suara otok-otok atau mainan tradisional ini menandakan gelar potensi rintisan Kelurahan Budaya ini nampaknya sudah dapat dilaksanakan sejak tanggal 20 hingga 23 November tahun 2021 ini dan dibuka langsung oleh Bupati Gunung Kidul Bapak Haji Sunarianta. Nah, saat ini masih akan dilanjutkan dalam rangkaian berikutnya, yaitu sambutan-sambutan sekaligus ada gelaran seni budaya yang dilombakan dan 5 kelurahan terbaik akan mendapatkan hadiah mulai dari 15 juta hingga 7 juta rupiah. Dan inilah menjadi penyemangat bagi para masyarakat khususnya untuk bangkit di tengah pandemi kali ini. Apabila kita menyimak apa yang disampaikan oleh Bupati Gunung Kidul Bapak Haji Sunarianta tadi, bahwa ini merupakan awal gerakan yang saat ini sudah ada kantung-kantung budaya yang berikutnya nanti akan lebih meningkat menjadi tempat-tempat kebudayaan yang nanti akan lebih tersentral, termasuk bagaimana tempat yang saat ini saya meliput sangat luar biasa, megah dan lengkap sekali fasilitasnya.
dengan susunan penonton, kemudian panggung yang sudah tersetting sangat berkelas internasional, sehingga inilah bagian penting dari potensi yang termasuk dimiliki oleh Kabupaten Gunung Kidul, khususnya dalam pagelaran yang akan dilaksanakan. Dan selain itu, Mitra TA TV kita juga dapat menyaksikan pagelaran ini melalui channel YouTube dari Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Tentu saja kalau Anda melihat saat ini liputan ini berlangsung, Anda masih dapat melihatnya kembali di channel YouTube Dinas Kebudayaan tersebut pada tanggal 20 hingga 23. Kalau kita saksikan bagaimana persiapan acara di sini juga sangat-sangat matang sekali, termasuk para pengiring acara yang sudah mengkolaborasikan. Ada musik orkestra, ada gamelan Jawa, dan saya sudah tidak sabar untuk mengikuti dari hari ke harinya, dari tanggal 20, 21, 22 hingga 23 November. Maka dari itu kami ajak Anda untuk mengikuti jalannya spesial event kali ini. Karanten Bagoso merbawani Bondan Surati kepencut utawi kasmaran. Awit tresna ingkang boten kadumugen ndadosaken pasulayan karanten Brawijaya nampik sih sutresnanipun. Mila dados pasulayan kalebet wadya balanipun Bondan Surati saha wadya bala Prabu Brawijaya. Kala lampahing perang Prabu Brawijaya kateter asoring yudha. Mila kapeksa dening Bondan Surati supados anggarwa selit. Inggih ing papan menika mila Prabu Brawijaya damel padepokan. Kanthi madeking padepokan dening warga Prabu Brawijaya kasebat Panemban Gedhong Karang. Pinangka kangge pageripun Prabu Brawijaya madhik ngagem pusaka keris naga sasra. Mitra TA TV, kita masih dalam spesial event, yaitu gelar potensi dari rintisan Kelurahan Budaya di Kabupaten Gunung Kidul. Dan kita tengah mengikuti, ini adalah pementasan atau gelar seni dari setiap kelurahan yang mengikuti, karena ini dilombakan dan sangat menarik sekali, termasuk lakon atau judul yang dibawakan saat ini adalah Ande Ande Lumut. Dan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui rintisan Kelurahan Budaya ini untuk membangkitkan dan juga mengapresiasi para pelaku dan pegiat seni di seluruh kelurahan Kabupaten Gunung Kidul. Kita akan ikuti terus perjalanan dari hari kedua, hari ketiga, hingga hari terakhir nanti dalam gelar potensi rintisan Kelurahan Budaya Kabupaten Gunung Kidul. Perhelatan gelar potensi rintisan Kelurahan Budaya mampu memberikan ruang ekspresi bagi pelaku seni yang ada di Kelurahan Rintisan Budaya Kabupaten Gunung Kidul. Dalam pelaksanaannya, setiap kelurahan diberikan stand untuk memamerkan potensi yang dimiliki. Selain itu, diberikan pula kesempatan untuk menampilkan pertunjukan seni. Perhelatan ini berlangsung selama 3 hari dan diberlakukan pembatasan pengunjung. Namun, Mitra TA TV dimanapun Anda berada, perhelatan gelar potensi rintisan Kelurahan Budaya dapat dilihat melalui kanal YouTube Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Selamat untuk pemenang Lomba Gelar Potensi Kelurahan Gunung Kidul 2021.
Mitra TA TV, nampaknya sudah lengkap perjalanan saya di sini sejak tanggal 20 hingga 23 November 2021. Lengkap sekali potensi yang ada di kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul. Dari rintisan Kelurahan Budaya ini nampaknya memberikan gambaran yang begitu jelas, begitu kayanya, begitu indahnya Kabupaten Gunung Kidul. Tentu saja ini menjadi rintisan awal sehingga bagi Anda pemirsa dimanapun berada ketika berkunjung ke Gunung Kidul cukup mengunjungi di Taman Budaya ini nantinya akan sudah dapat mendapatkan berbagai macam potensi-potensi yang akan bisa Anda dapatkan baik dari oleh-oleh, makanan khas, pagelaran seni budaya, semuanya ada di sini. Dan tentu saja dengan perjalanan saya 3 hari di Gunung Kidul ini telah memberikan informasi yang sangat lengkap bagi Anda. Tapi sekali lagi tidak lengkap kalau Anda tidak berkunjung langsung di Kabupaten Gunung Kidul. Demikian spesial event dalam gelar potensi Kelurahan Rintisan Budaya ini yang tentu saja akan mengajak Anda untuk bisa berkunjung ke Gunung Kidul dan menikmati semua yang ada di sini. Kita berharap pandemi segera berlalu, namun saat ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga kita semuanya dapat kembali menikmati potensi yang ada di Gunung Kidul. Saya Septanu Syah pamit dan terima kasih buat Dimas Diajeng Gunung Kidul yang sudah menemani kami dan juga semua mitra TA TV dimanapun berada. Akhirnya kami undur diri, TA TV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa di special event selanjutnya.